Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 2151200053. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan judul materi Baitul Mal dan komponennya. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian Baitul Mal. Secara bahasa, Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologi berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara terminologi atau istilah, Baitul Mal adalah lembaga keuangan Islam yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan harta kekayaan milik umat Islam. Pembahasan yang kedua, sejarah singkat Baitul Mal. Sejarah Baitul Mal dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan harta dari zakat dan sedekah untuk membantu kaum muslimin dan fakir. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sistem Baitul Mal terus dikelola oleh para khalifah dan pemimpin Islam. Pada masa kekhalifahan Islam, Baitul Mal berkembang menjadi lembaga keuangan yang besar dan kompleks. Harta yang dikelola Baitul Mal digunakan untuk berbagai keperluan seperti membantu kaum muslimin, membiayai perang, membangun infrastruktur, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, sistem Baitul Mal mengalami pasang surut. Pada masa kejayaan Islam, Baitul Mal memainkan peran penting dalam membangun peradaban Islam. Namun setelah runtuhnya kekhalifahan Islam, sistem Baitul Mal juga mengalami kemunduran. Saat ini konsep Baitul Mal kembali dihidupkan di berbagai negara muslim. Banyak organisasi dan lembaga yang mengelola Baitul Mal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Secara sederhana, sejarah Baitul Mal adalah perjalanan panjang sebuah lembaga keuangan Islam yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan membangun peradaban Islam. Baik, kita masuk ke bagian pembahasan ketiga, komponen-komponen utama Baitul Mal. Yang pertama, zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat itu salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran dan keserakahan. Nah, zakat fungsinya untuk membantu golongan yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terlilit hutang. Sedangkan untuk infak adalah harta yang dikeluarkan secara sukarela untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Infak tidak memiliki batasan tertentu seperti zakat dan dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Infak tujuannya mendapatkan pahala dari Allah SWT dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sedangkan sedekah adalah harta yang dikeluarkan secara sukarela untuk membangun orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah bertujuan untuk membersihkan jiwa, meningkatkan keimanan, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kedua, haraj dan jizyah. Haraj adalah pajak tanah yang dikenakan kepada non-muslim di wilayah kekuasaan Islam. Haraj berfungsi untuk membiayai kebutuhan negara Islam seperti pertahanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim dewasa yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Nah, jizyah ini berfungsi sebagai imbalan bagi non-muslim untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan hak-hak tertentu dari negara Islam. Jizyah juga digunakan untuk membiayai kebutuhan negara Islam. Ketiga, ganimah dan kafarat. Ganimah adalah harta rampasan yang diperoleh oleh umat Islam dalam peperangan. Ganimah berfungsi untuk membiayai kebutuhan perang dan sebagai bentuk penghargaan bagi para pejuang Islam. Sedangkan kafarat bertujuan untuk menembus dosa dan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Jenis kafarat yang paling umum adalah kafarat zihar, kafarat pembunuhan tidak sengaja, dan kafarat berhubungan intim di siang hari saat Ramadan, dan kafarat sumpah. Jadi
Itulah beberapa komponen-komponen utama dalam Baitul Mal. Baik, cukup sekian dari saya. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.